per hari saya bisa 100 lembar, 100 karya saya buat. Lukisan ini sangat unik karena hanya dibuat dengan warna hitam dan tidak banyak mengeksplorasi teknik yang bisa dimunculkan dari warna hitam itu. Kan biasanya kita bisa memakai campuran air agar warnanya itu menjadi abu-abu atau menjadi teknik wet on wet. Kalau ini tidak, ini cenderung memakai teknik dry brush. Bangga dengan dosennya ini. Ini cenderung memakai teknik dry brush, kuas kering gitu dengan cat yang tidak diencerkan. Dan yang lebih unik lagi adalah dia banyak mengeksplorasi hitamnya di hitam, jadi hanya memakai tekstur nyata. Jadi kalau kita tidak memperhatikan tekstur nyatanya, kita tidak bisa melihat bentuk-bentuk di dalam hitam ini sendiri. Nah, ini menarik. Ini adalah salah satu karya mahasiswa ISI Yogyakarta, mahasiswa seni lukis yang sedang mengikuti pameran seni lukis lanjut. Dan menariknya konsepnya, tapi nanti untuk konsep kita tanya sendiri ya senimannya. Ini seniman mahasiswa senior dari ISI Yogyakarta. Paling tidak di dalam wall text-nya tertulis ini konsepnya doa, doa, doa. Apa maksudnya? Nah, ini dia sang senimannya, namanya Warisman, Mas Warisman. Ini dia kita. Wih, ya, Mas ini. Wow, kenapa kok memilih hitam, Mas? Gitu. Saya memilih hitam karena kita mau meminum sesuatu yang hitam. Wih lah, oke rekan-rekan ya, ini kita menuju ke suatu tempat untuk meminum kopi. Jadi Anda jangan terkejut ya kalau misalkan ketika Anda duduk di sini, suasananya, atmosfernya, energinya, cerahnya, kesehatannya. Tentunya sehat mana? Fisiknya iya oksigen, batinnya pun begitu. Jadi ketika di dalam pengap, di luar Anda bisa melihat ataupun merasakan bahwa Anda sama dengan pohon, dengan burung, dengan udara. Mari. Oke, inilah seniman kita, seniman mahasiswa senior. Wah, alhamdulillah saya sudah disiapkan kopi ini rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya sudah dengan seniman yang membuat lukisan serba hitam tadi, yaitu Mas Warisman. Sekarang kita tanya ya, kita tanya-tanya. Ini mohon maaf saya tidak membawa tripod, juga tidak membawa clip on, jadi mungkin suaranya masuk semua, ambience-nya di lebih ini Pak, lebih asik ya. Oke ya, lebih natural ya. Gerak-geraknya juga dredeg-dredegnya ya. Jadi begini. Kalau kita semacam marah kan spontan ya Pak. Marah kan spontan. Jadi Nah, semua unsur kemanusiaan ketika spontan itu, fisik, pikir, batin itu semua bekerja. Nah, hal yang natural, hal yang spontan itu, jadi seluruh unsur kemanusiaan Anda bekerja, sehingga bukan hanya efek materi saja, tapi juga jauh melampaui hal seperti itu. Ini rekan-rekan sambil ngobrol, Mas Warisman sudah membuatkan kopi luar biasa. Ini yang satu memegang handphone, yang satu memegang kopi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sekarang saya akan tanya-tanya ya tentang konsep karyanya Mas Waris ya. Ada paling tidak dua hal yang ingin saya tanyakan ya, tentang pemilihan warna Anda yang hitam dan tentang konsepnya. Sekarang dari warnanya dulu ya. Kalau di dalam TA biasanya disebut sebagai konsep perwujudan dulu ya. Kenapa? Gitu ya? Oke, silakan. Saya baru tahu tuh kalau di ya, karena Mas Warisman ini belum mengambil TA ya. Habis lukis selanjut ini ngambil TA,
Pasti harus menuliskan itu ya. Ini bocorannya. Oke. Jadi kadang-kadang istilah itu malah melibatkan kita. Oke. Gitu loh kadang-kadang ya. Karena kita meminjam istilah, bukan pakai istilah kita sendiri. Gitu. Istilah apa tadi Pak? Konsep penciptaan dan konsep perwujudan. Itu kan istilahnya menurut saya bukan istilah yang memang betul-betul dari akar kita. Apa itu yang dari akar apa? Dari akar kita sebagai. Yang dari akar apa misalnya? Yang dari akar misalnya ketemu Rano. Apa konsep yang dari akar itu? Apa aja? Yang dari akar misalnya seperti rokok ini. Kenapa itu gitu dari kan? akar? Rokok Jadi, dari akar. Kenapa lukisan bukan dari akar? Seperti pertanyaannya seperti apa Pak? Lali dong. Kenapa Anda mengatakan bahwa istilah konsep penciptaan dan konsep perwujudan itu tidak dari akar? Kenapa rokok kok dari akar? Apa parameternya sesuatu dikatakan dari akar dan tidak dari akar? Sepertinya ini saya lagi ditodok. malah jadi ujian TI. Seperti ini. Apa kita jangan jadi ngopi nih? Ya saya ingin ngopi, baik. Sekarang kita ngopi aja. Pertanyaan tadi Mas, kenapa Mas Warisman memakai hanya warna hitam ya, jadi lukisan-lukisan dan memakai teknik ini ya, dry brush itu. Kenapa Mas Waris? Memakai teknik dry brush. Ya saya agak-agak ingat teknik apa nama teknik itu. Kenapa? Kenapa tidak menambah dengan teknik-teknik lain ya, misalnya wet on wet lah, dicampur dengan air agar ada half tone misalnya gitu ya. Itu berawal dari misalnya saya masuk kan banyak tugas Pak Denny. Banyak tugas itu sketsa. Itu kan 1000 sketsa. Nah sebelumnya artinya saya pernah nyoba cuman tidak dengan intens. Kalau kata orang Jawa kulino. Nah dengan kulino seperti itu 1000 terus setiap hari gambar, kok saya merasa asik istilahnya gitu, kayak enjoy dengan terus menerus. Jadi yang lain udah pada berwarna pada ini waktu itu, yang teman-teman semuanya ini segala macam udah di kanvas. Bukan saya pun tidak, saya mengerjakan hanya untuk sebatas tugas saja, misalkan berwarna apa ini jadi tugas ini. Tapi saya punya disiplin sendiri, artinya tiap hari saya asik dengan tinta dan kertas itu saat itu. Dan tiap malam saya di alun-alun utara itu setiap malam saya setiap malam ketemu orang baru, setiap malam ngobrol dengan orang baru dari mana-mana. Tentu di Jogja saya ketemu orang seluruh Indonesia, bahkan dari Eropa, dari mana gitu. Sehingga sambil artinya mereka ketika mereka ngobrol tertarik, itu saya kasih sebuah semacam kenang-kenangan lah, sketsa saya gitu loh Pak. Dan menurut saya responnya sangat positif ya. Artinya positif juga berdampak pada misalnya kalau saya lebih ke saya sih, pengetahuan saya lebih bertambah, terus juga saya lebih banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Denny gitu kan. Karena saya merasa diri saya bebal Pak. Kok iso? Gitu. Saya merasa diri saya bebal. Jadi cuma satu orang yang bisa marahin saya Pak. Anda tahu nggak orangnya siapa? Siapa itu? Anda pernah dengar Radar Pancadhana? Oh iya. Cuman dia saja yang bisa, menurut saya, yang bisa marahin saya. Gitu. Oke. Terus ini Mas, ada yang unik ya. Jadi black on black atau hitam di atas hitam, kita melihat tekstur-tekstur yang artistik di dalam lukisan Mas Waris itu. Gimana itu proses kreatifnya memunculkan hal itu, Mas? Rutin ya. Itu sudah lama Mas Waris
2018. Dari 2018. Satu hari paling banyak saya bisa per hari saya bisa 100 lembar, 100 karya saya buat. Karena saya malas majangnya, sebetulnya ruangan di situ kalau saya pajang semua penuh semua berdempet-dempetan gitu loh. Disebabkan karena tata ruang saya pameran juga dengan yang lain, artinya saya harus juga memberi ruang untuk yang lain. Dan hari ini sebenarnya terakhir mau saya copot gitu kan. Sebetulnya pengen tiap hari itu saya tambah, bahkan ada hal baru saya letakkan gitu kan, hal baru. Cuma ketika itu dipajang semua, jadi Anda bisa bayangkan, coba ikut saya. Anda bisa bayangkan bahwa ini penuh semua. Ini penuh semua. Yang ini semua. Dan ini bukan hanya di sini. Dan ini bukan hanya di sini. Itu sampai ke atas. Keren. Jadi ini penuh semua Pak Den. Sampai di sini. Artinya ada hal ya, di atas becak sini. Gitu. Ada hal di atas becak sini. Nah, artinya hanya saya ya, karena saya juga tidak punya waktu banyak, karena saya juga ada 3 malah persiapan pameran yang lain gitu, yang memang harus artinya saya persiapkan gitu. Sedangkan mungkin adalah sebelum pameran juga saya banyak melakukan istilahnya nongkrong lah sama warga Demangan. Mas, sebelum saya ke konsep Mas, ini saya pengen tahu tentang material. Ini kan ini apa ini? Cat minyak ya? Cat minyak, terus yang di kertas itu tinta? Ini pulpen biasa. Bukan, maksudnya yang kertas-kertas yang ditempel tadi? Ini? Ada tinta, nah kebetulan ada ibu nih. Ibu, kira-kira ketika Anda melihat bentuk-bentuk seperti ini, tulisan seperti ini, warna yang misalnya seperti ini, ya kan? Terus juga gambaran-gambaran seperti ini, hal apa yang tulisan misalnya, hal apa yang pertama kali ada dalam pikiran Anda? Ya ini sih sepertinya abstrak ya. Maaf saya kan nggak. Bukan. Artinya bukan hal apa ya. Artinya kesan apa? Kayak beringin misalnya. Kesannya adem. Nah kalau melihat kesannya saja. Jadi jangan berkonsep, kesannya saja. Magis. Oke. Jadi itu bukan saya yang bilang ya. Nah ternyata banyak sekali, rata-rata responnya adalah sama dengan Bapak. Gitu loh, artinya ketika melihat, termasuk misalnya Mas Fauzi mana? Soboman. Soboman. Oke. Terima kasih. Sehat selamat. Pak Sinten ini Pak? Saya Pak Solikin. Pak Solikin ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Solikin ya. Nanti pengen ngomong kali ini. Oh gitu, Pak Solikin, Pak Dedi Junaidi. Pak Denny Junaidi leres Pak, oke. Matur nuwun Pak, sebentar ya. Oh insya Allah ada, oke. Baik, Mas Waris, sekarang saya pengen tanya tentang ini Mas, yang Oke. Apa tadi alasannya waktu ya Mas ya? Berarti teknis saja ya Mas ya? Teknis saja sebetulnya. Gini loh. Kenapa nggak menggerakkan teman-teman? Kampus juga gini, teman-teman juga pada sibuk. Nah, kebetulan lagi liburan. Oh iya. Ini liburan. Pandemi juga ya. Mereka pada pulang dan terus juga yang di kelompok saya memang lagi mempersiapkan pameran juga, gitu kan. Artinya, kelompok dulu lah, dari pribadi saya urus sendiri gitu kan. Oke. Terus ya itulah pokoknya dengan kampus juga, pihak kampus saya bilang untungnya dimudahkan sama Pak Agus ya. Pak Agus, saya bilang Pak Agus saya mau pinjam mobil untuk ambil karya, silahkan. Jadi sangat memfasilitasi. Oke. Baik, ini Mas, bentar Mas. Sekarang kita tanya ini Mas tentang konsepnya ini kan. Doa. Maksudnya gimana ini Mas Waris? Mendiki Mas Waris ini. Oh iki. Nah ini sambil ngopi lagi apa di sini? Atau mungkin di sini dulu nggak apa-apa, biar jenengan bisa menerangkan hubungannya dengan karya lah. Gimana Mas? Saya olahraga dulu ya Pak.
Inilah jawabannya Mas Waris. Ini saya sengaja letakkan di situ. Karena Pak, ya karena di sini ada paku Pak. Baik, rekan-rekan Painting Explorer Channel, itu obrolan saya dengan Mas Warisman. Wah, Pak Denny, ternyata kita ganteng juga ya. Ayo, ini ya sebagai cowok bangga ya, bangga dengan bangga dengan dosanya ini.